Hai sahabat CK, apa kabar? Nah, kali ini kita akan melihat penjual pokat ya teman-teman. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Selamat datang di sebuah sudut kota yang bising, di mana setiap klakson adalah tanda kehidupan ekonomi yang berdiri. Banyak yang melihat gerobak ini hanya sebagai tempat membeli minuman, tapi bagi Mas Roy ini adalah medan untuk mencari uang. Mas Roy adalah seorang kreator konten kuliner yang juga terjun langsung sebagai perjuang bisnis. Hari ini kita tidak hanya bicara soal rasa, tapi soal daya tahan seorang pedagang yang harus beralih haluan dari jualan durian ke alpukat karena sebuah tuntutan musim dan juga sebuah pasar. Bisnis buah adalah bisnis yang berkejaran dengan pembusukan teman-teman, karena buah itu mudah busuk. Mas Roy berbagi rahasia bagaimana mengelola stok alpukat agar tidak rugi besar. Dia juga harus teliti memisahkan mana buah yang harus dikonsumsi hari ini dan mana yang untuk hari lusa. Penjelasan tentang harga pokok penjualan itu juga sangat penting, karena harga itu ada yang bervariasi termasuk jenis-jenis alpukatnya, karena alpukat juga ada yang rasanya pahit. Mas Roy menceritakan pengalamannya menjaga saldo Bank BRI agar tetap aktif dengan setoran rutin, sebuah disiplin keuangan yang jarang dimiliki pedagang kecil, agar akun tidak ditutup otomatis, kata beliau. Close up tangan Mas Roy memakai sarung tangan, maksudnya Mas Roy itu memakai sarung tangan ya, supaya kebersihan adalah bahasa kasih sayang dari pelanggan kepada pembeli ya, pedagang kepada pembeli. Jadi Mas Roy itu selalu menggunakan sarung tangan plastik agar sang pembeli melihat bahwasanya kebersihan itu sangat penting. Kita melihat standar di sini sangat tinggi yang diterapkan oleh Mas Roy teman-teman. Penggunaan sarung tangan bukan sekedar cuma gaya, tapi sebuah komitmen pada sebuah kualitas dari jualannya itu sendiri. Mas Roy menjelaskan mengapa dia memilih susu yang mereknya tertentu ya, susunya. Jadi mereknya benar-benar bagus, dan bagaimana perbandingan komposisi es itu juga sangat penting, kata beliau. Es batu agar rasa alpukat itu tetap kental dan rasanya itu tetap nendang di lidah, agar pelanggan-pelanggannya itu selalu merasakan ciri khas tersendiri dari jus alpukat ini. Ada saat-saatnya dimana langit seolah-olah tidak berpihak pada beliau. Saat hujan turun, omset sudah pasti turun drastis teman-teman. Di menit-menit ini atau di musim penghujan, Mas Roy itu sempat bercerita ya kekhawatirannya akan saldo yang ada di tabungan beliau yang terus terpotong biaya adminnya, sementara pemasukan sedang sulit, benar-benar sulit. Beliau itu juga harus mengirim ke kampung. Cerita tentang tanggung jawab keluarga, termasuk juga keinginan membantu adiknya yang juga sesama-sama penjual dari jus alpukat ini. Beliau juga menggunakan dompet digital seperti Dana, di mana beliau itu menaruhnya di sebuah wastafel atau di sebuah sisi kiri. Sisi manusiawi ini sangat membuat bisnis Mas Roy bukan sekedar angka, tapi tentang sebuah masa depan. Teknologi bukan musuh, kata beliau, tetapi kawan bagi kita yang mau belajar. Mas Roy juga melakukan uji coba mengintegrasikan QRIS ya teman-teman, milik adiknya itu pakai QRIS juga dalam sistem penjualannya. Ini adalah solusi cerdas ya untuk menghindari masalah
terkadang itu kan uang kembalian itu nggak ada kembalinya teman-teman, jadi lebih enak pakai QRIS katanya. Menjaga keamanan transaksi juga di jalan yang biasanya itu cukup rawan. Terkadang pembeli itu tidak membawa uang cash, tapi beliau itu menyediakan pembayaran QRIS katanya. Mas Roy menjelaskan bagaimana sistem pembayaran digital bisa membantu laporan penjualan juga harian secara otomatis. Jadi kalau di QRIS itu kan ada apanya ya teman-teman, ada pembayarannya, jadi lebih mudah bisa edit dengan beberapa aplikasi, jadi bisa tinggal masuknya sebuah masukan dalam usaha jual beli. Perjuangan Mas Roy adalah cermin bagi kita semua ya teman-teman, bahwa kegagalan di musim durian bisa menjadi pintu rezeki di musim alpukat. Jadi biasanya untuk jualan jus durian kocok dan jus alpukat. Tapi jika musim durian, beliau juga membuat jus durian. Jika kita mau beradaptasi, jangan pernah menyerah dengan keadaan, kata beliau. Jika teman-teman ingin mencoba usaha ini, kata beliau itu, kita harus benar-benar memilih pokatnya. Kita harus hafal pokat seperti apa yang rasanya itu pahit, atau paling tidak kita harus meminta kepada penjual mencarikan pokat yang berkualitas agar pokat itu tidak terasa pahit, karena pelanggan itu seringkali merasakan pokat yang pahit. Jadi dengan beliau dipastikan pokatnya tidak pahit, jadi jusnya itu tidak pahit. Kata beliau, jika pahit pulangkan saya ganti 100%. Jadi beliau ini menjamin dari jualannya, kalau pokatnya itu atau jusnya itu rasanya pahit, sama beliau akan diganti 100%. Itu mantap teman-teman. Jadi di sini beliau menggunakan sistem garansi ya teman-teman dalam menjual. Jadi beliau ini menjual dengan harga Rp10.000 dan tergantung dari toppingnya. Beliau itu terkadang kalau ada juga pokatnya itu dikasih dengan buah durian jika musim durian. Jadi beliau itu harganya Rp15.000. Di sini beliau menggunakan beberapa merek susu ya teman-teman. Nah, susunya ini udah ada takarannya dengan contohnya. Jadi beliau itu kalau ditanya susunya itu udah ada yang antar teman-teman, jadi belinya itu dus-dusan, udah bukan lagi satu atau dua. Teman-teman bisa lihat itu dan numpuk banyak susunya, susu kental manis ya di sini. Dan beliau juga sudah membeli alat cukanya agar mudah. Nah seperti itu alatnya teman-teman. Beliau belinya alatnya secara online. Dan itu tadi teman-teman kisah Mas Roy yang menjual jus alpukat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.